Perkenalkan, nama saya Ilham Sidik dengan NIM E10112511036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya dari buku berjudul Teori-Teori Sosial Indonesia yang dikarang oleh Dr. Nasiwan MSI dan Yuyun Sriwahyuni MA. Di sini saya akan memfokuskan pembahasan pada bab 9 yaitu dialektika sosial Indonesia. Tanpa berbasa-basi saja, kita langsung masuk ke dalam inti materinya. Yang pertama, tahukah kalian bagaimana perkembangan teori sosial di Indonesia pada zaman 1900-an awal dan pertengahan? Tahu? Pada awalnya, perkembangan teori sosial sangat pesat di Indonesia. Mereka dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial Indonesia. Namun, para ilmuwan-ilmuwan ini, mereka mengadopsi dari teori-teori Barat yang mereka aplikasikan pada kondisi sosial Indonesia pada saat itu. Mereka berpikir bahwa teori mereka berhasil dan menguntungkan. Jadi mereka bangga pada teori-teori itu. Namun pada akhirnya kembangan itu hanyalah kembangan palsu, karena tidak semua teori-teori itu cocok diaplikasikan pada kondisi Indonesia pada saat itu. Namun ya teori-teori itu ada yang menguntungkan, namun juga ada yang tidak menguntungkan. Ada yang cocok, ada yang tidak. 50-50. Kita ambil cocok saja yang tidak menguntungkan. Tidak cocok lah maksudnya. Kita ambil dari pekerjaannya. Indonesia pada zaman itu masihlah bercocok tanam, berternak, dan nelayan. Sedangkan Barat, mereka sudah otomotif, industri, dan modernisasinya sudah pesat. Kondisi sosialnya susah berbeda. Mereka sudah high tier, kita masih middle or lower. Oleh karena itu beberapa saat kemudian ada beberapa ilmuwan yang mencoba untuk mengideginisasikan teori-teori Barat, teori-teori sosial yang para ilmuwan sebelumnya yang diadopsi dari teori Barat. Mereka adalah Santoso, Ignaz Claden, dan Mubrianto. Santoso, Ignaz Claden, dan Mubrianto. Mereka adalah salah satu orang yang mencoba untuk mengindigenisasikan teori-teori Barat itu. Kalian tahukah kalian? Oke. Baik, kemudian kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu apa itu indigenisasi. Baiklah, secara simpelnya saja, kita bisa sebut indigenisasi adalah pribumisasi. Itu merubah sesuatu yang global menjadi pribumi. Contoh, kita merubah pemikiran Barat jadi pemikiran lokal. Jadi, pemikiran Barat ini kita yang cocok, yang tidak cocok kita buang, yang cocok kita tambah, kita rubah, kita masukkan agar cocok dengan kondisi lokal pada saat itu. Jadi, para ilmuwan ini mengembangkan mengemborkan indigenisasi ilmu sosial ini untuk mencoba menghilangkan pengaruh-pengaruh Barat pada Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, pada tahun 1980-an sudah mulai banyak sekali indigenisasi teori-teori ilmu sosial yang diadopsi oleh Barat pada saat itu. Ada beberapa ilmuwan yang
telah mengembangkan indigenisasi teritori mereka dari beberapa aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan maksudnya sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Jadi pada akhirnya menurut Ignaz Leiden, indigenisasi terjadi karena 3 alasan. Yang pertama, secara akademis, secara ideologis, dan secara teoritis. Secara akademis adalah ilmu sosial di negara dunia ketiga berawal mulai dari barat. Dunia ketiga yang dimaksud barat ya begitu. Ya, barat. Alih teknologi telah memberikan banyak pelajaran bahwa betapa sulitnya berurusan dengan perangkat lunak yang dalam kenyataannya merupakan bagian terbesar dari tubuh sosial yang meliputi asumsi nilai, preferensi ideologis, a priori kognitif, orientasi fisiologi. Dilihat dari faktor tersebut, maka akan jauh lebih efisien jika para ilmuwan sosial di negara dunia ketiga membentuk temuan-temuan lokal, diorganisasikan menurut cara penjelasan setempat, atau interpretasi pribumi yang diorientasikan kepada kebutuhan lokal dan diharapkan dapat memberikan jawaban langsung terhadap masalah-masalah setempat. Yang kedua, secara ideologis, secara pemahaman dan pemikiran. Penduduk di dunia ketiga belum dapat melepaskan dari perasaan umum bahwa negaranya sudah biasa menjadi objek kolonisasi. Yang ketiga, secara teoritis, tidak hanya berhubungan dengan daya penjelasan teori tema sosial, tapi juga dengan implikasi politis dan implikasi lain nilainya. Ketika kondisi tersebut yang mendorong indigenisasi terjadi. Kemudian saya akan melanjutkan yang tadi, bahwa indigenisasi bisa terjadi pada 3 bidang aspek, yaitu sejarah, sosial atau sosiologi, dan ekonomi. Yang pertama adalah indigenisasi dalam bidang sejarah. Yang pertama kali dikemukakan oleh Sartono Kartodiro. Sartono mencoba mengembangkan ilmu sejarah yang lebih mengarah pada histografi dari barat sentris menjadi Indonesia sentris. Dengan kata lain, pergeseran materi ajar dari yang semula berorientasi pada kebudayaan barat, sekarang kita berorientasi pada sejarah kebudayaan Indonesia. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, upaya indigenisasi dimulai oleh dan dirintis oleh Mubyarto yang menawarkan konsep ekonomi Pancasila. Gagasan Mubyarto menawarkan 5 ciri sistem ekonomi Pancasila, yaitu roda ekonomi digerakkan dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial sesuai dengan asas kemanusiaan. Yang kedua, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan
ekonomi. Yang keempat, kooperasi sebagai soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Yang kelima dan yang terakhir, adanya imbang yang jelas dan tegas antara perencanaan tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Ya, pada akhirnya, dan yang terakhir adalah di bidang sosial. Di bidang sosial dan ilmu sosial kemasyarakatan muncul nama yaitu dikembangkan yaitu oleh Selo Sumarjang yang mendorong gagasan atas perubahan sosial dan dilihat bukan dari perspektif barat melainkan perspektif lokal, terutama dalam kajian yang menitik beratkan pada perubahan sosial di masyarakat. Yogyakarta era setelah kemerdekaan. Pada akhirnya, semua yang dilakukan ilmuwan ini pada akhirnya berhasil. Mereka menyingkirkan, tidak menyingkirkan, mereka merubah pemikiran barat ini menjadi pemikiran-pemikiran yang sejalan dengan pribumi atau lokal, sehingga pemikiran-pemikiran ini dan teori-teori ini cocok dan bisa diimplementasikan pada kondisi sosial Indonesia pada saat itu. Jadi, kesimpulannya adalah pemikiran para tokoh lokal ini tidak serta-merta mendorong kemunculan ilmu-ilmu sosial lokal. Perlu gerakannya secara menyeluruh, termasuk juga kebijakan dari pemerintah. Teori-teori sosial ini tidak akan terwujud jika tidak ada campur tangan pemerintah, karena pemerintah sendiri merupakan pemegang hak kebijakan. Mereka yang mengatur masyarakat, mereka juga yang mengatur pendidikan sosial dan berhubungan dan segala yang berhubungan dengan publik dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu aktualisasi yang dilakukan dengan mendorong diskursus ilmu sosial lokal dalam ranah agronomi kognitif di perguruan tinggi dengan mengajak para publik mengajak mahasiswa berdiskusi pada publik dan meneliti kajian lokal untuk membangkitkan dan memunculkan teori-teori sosial pada zaman-zaman seterusnya agar teori-teori sosial ini dapat dikembangkan terus-menerus sehingga terus cocok untuk masyarakat lokal pada semua zaman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika presentasi ini terbelit-belit dan ada membaca sedikit. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, Ilham Sidik. See you in the next time. Stay home.